Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dengan NPM 23106311100049. Saya dari kelas 4 BPAI. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Bujaki, SPDI MPD. Lanjut, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Nah, jadi demokratisasi pendidikan ini merupakan jalan menuju keadilan ataupun kesetaraan dalam belajar, yang dimana demokratisasi pendidikan ini menekankan pada akses yang setara, partisipasi aktif, dan keadilan dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan agama Islam yang berada di sekolah umum ini terdapat beberapa prinsip yang bisa diterapkan. Yang pertama itu contohnya ada inklusi dan kesetaraan akses, yang dimana pendidikan agama Islam ini harus bisa diakses oleh seluruh siswa tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, maupun gender. Nah, jadi hal ini juga sesuai dengan nilai dalam agama Islam. Jadi semuanya juga setara di hadapan Allah tanpa harus membeda-bedakan. Lanjut, poin yang nomor 2 yaitu ada kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, yang dimana alokasi sumber daya pendidikan agama Islam ini harus setara, karena setara itu kan sama rata. Jadi kita itu harus memberikan pendidikan yang setara dan memberikan kesempatan bagi seluruh siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena kan setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu ada konsistensi dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang dimana demokratisasi pendidikan agama Islam ini pasti akan berlandaskan pada nilai moral, etika, dan spiritual. Jadi di dalam pendidikan itu tidak hanya menekankan pada pengetahuannya saja. Jadi ada untuk pembentukan karakternya juga. Lanjut, di sini ada tantangan utama dalam penerapan demokratisasi pendidikan agama Islam di zaman sekarang atau di era digital ini. Yang pertama yaitu ada kesenjangan akses teknologi. Nah, jika kita lihat di di beberapa sekolah seperti pedalaman ataupun pesisir, mereka sangat minim sekali menggunakan teknologi karena di tempat tersebut sinyalnya juga jelek atau kadang suka nggak ada sinyal gitu. Jadi sekolah mereka itu sangat minim untuk menggunakan teknologi, dan bahkan ada gitu sekolah yang emang sama sekali tidak menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu ada kemampuan guru dan tenaga pendidik. Nah, di zaman sekarang ini ya, zaman sekarang kan zaman teknologi gitu, di era digital. Seorang guru PAI itu harus seimbang antara ilmu pengetahuan dan digitalnya. Karena apa? Karena kan sekarang ini pembelajaran sering banget gitu menggunakan teknologi seperti InFocus ataupun yang lainnya. Nah, jadi guru PAI juga harus bisa menggunakan teknologi. Jadi kayak kita tuh jangan gaptek gitu kalau jadi guru PAI juga. Jadi intinya sebagai guru PAI kita juga harus balance. Kita ilmu pengetahuannya oke dan ilmu digitalnya juga oke. Dilanjut pada jawaban nomor 2. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini memandang pendidikan sebagai proses bertahap dengan mengembangkan aspek adab, yaitu akhlak, dan aspek akal, yaitu pikiran. Yang dimana tujuan dari pendidikan itu tersendiri yaitu untuk mengaktifkan ataupun mengembangkan pikiran dan juga untuk membentuk moral yang baik sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk bermasyarakat. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini juga guru diberi kesempatan untuk mengembangkan materi yang relevan yang sesuai dengan konteks siswa dengan nilai-nilai spiritual dan rasional. Ada pengaplikasian antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan rancangan pembelajaran PAI di SMP. Nah, di video sebelumnya kita sempat menyinggung bahwa tujuan dari pendidikan itu tersendiri yaitu untuk mengaktifkan pikiran ataupun mengembangkan pikiran serta membentuk karakter moral yang baik untuk menjadi fondasi yang kuat. Nah, jadi di dalam pembelajaran juga kita itu tidak hanya menekankan pada sisi kognitifnya saja, tetapi sisi afektifnya juga itu sangatlah penting. Dilanjut pada jawaban nomor 3. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih menekankan pada
pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu sains karena agar terciptanya individu yang seimbang antara intelektual dan spiritualnya. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dong dengan ajaran agama Islam. Bahkan dengan ilmu pengetahuan umum seperti sains ini kita bisa memahami kebesaran Tuhan seperti adanya alam semesta ini. Dilanjut pada relevansi antara pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dekadensi moral yang terjadi pada saat ini yaitu, nah jadi dekadensi moral yang terjadi pada saat ini yang dialami oleh para siswa-siswi yaitu kurangnya keseimbangan antara nilai intelektual dan nilai spiritualnya. Nah, jadi dengan adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu sains ini. Nah, jadi pengetahuan itu tidak hanya menekankan pada sisi kognitifnya saja. Jadi dari sisi afektifnya juga, sisi pembentukan karakter dan akhlak mulia juga itu sangat penting. Nah, lanjut di sini ada desain pembelajaran PAI yang berhubungan dengan semangat integratif. Kita mengambil salah satu contohnya itu pelajaran IPA. Nah, kenapa sih harus mengambil contohnya itu pelajaran IPA? Karena kan di dalam pembelajaran IPA tersebut di situ kan banyak membahas mengenai alam semesta dan seisinya. Nah, dengan cara itu kita juga bisa memahami bahwa kebesaran Allah itu dan adanya Allah itu nyata dan adanya Tuhan itu adalah nyata. Pada jawaban nomor 5. Nah, jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari ini lebih menekankan pentingnya akhlak dalam suatu pembelajaran. Salah satunya yaitu sikap tawadu atau rendah hati kepada guru. Nah, kenapa sih sikap tawadu ini sangat penting dalam pembelajaran? Karena sikap tawadu ini merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter siswa di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang tercermin atau yang tertera dalam kitabnya yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bahwasanya sikap tawadu ini merupakan sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Allah dan manusia, tidak sombong dan bisa menghormati seorang guru walaupun ketika pembelajaran siswa tersebut sudah mengerti akan materi yang telah dipelajarinya. Lanjut mengenai krisis keteladanan guru yang terjadi di era modern ini, penerapan sikap tawadu dan sikap akhlak mulia menjadi sangat penting dan ini menjadi salah satu solusi. Karena jika seorang guru memiliki sikap tawadu, pastinya beliau akan rendah hati dan terbuka untuk kritik dan pembaharuan. Dan seorang guru juga mampu menciptakan ruang kelas yang kondusif, adanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa sehingga jarang bahkan nggak terjadi adanya konflik ataupun kerenggangan sosial antara siswa dan guru. Lanjut, dalam konteks pengembangan karakter siswa, penerapan nilai-nilai ini sangat penting. Kenapa sih sangat penting? Karena kan tawadu bisa menumbuhkan sikap hormat ataupun kepatuhan kepada guru, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan seorang murid juga akan mendapatkan ilmu secara terbuka dengan hati yang sangat bersih. Dan ketika kita sedang menuntut ilmu juga, kita itu harus sabar. Nah, kenapa sih harus sabar? Karena di dalam menuntut ilmu itu kan ada prosesnya. Jadi kayak nggak langsung bisa, jadi kita itu harus sabar. Nah, dengan demikian, dengan penerapan nilai-nilai ini, seorang siswa ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan intelektualnya saja, tetapi dari sisi spiritualnya juga pasti dong akan mendapatkan, karena ini sangat penting untuk untuk menghadapi tantangan di era modern ini. Dilanjut pada jawaban nomor 5. Jadi Ahmad Hasan dan Persatuan Islam atau Persis ini lebih menekankan pentingnya purifikasi ajaran agama Islam yang merujuk pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, pemikiran ini lahir karena adanya keprihatinan dalam praktik keagamaan yang bercampur pada budaya lokal dan pemahaman yang tidak kritis sehingga menimbulkan ajaran agama Islam ini yang tidak ori ataupun tidak asli. Dilanjut, dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam yang terjadi saat ini, ada beberapa pemikiran Ahmad Hasan yang dapat dianalisis. Yang pertama yaitu ada purifikasi dan kritis.
Nah, yang dimana Ahmad Hasan ini menekankan pendidikan itu tidak hanya terpaku pada teks agama yang dogmatis, tapi juga untuk mengembangkan pemikiran kritis yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua yaitu integritas antara ilmu agama dan ilmu umum, yang dimana ilmu agama dan ilmu umum ini harus seimbang, karena dengan seimbangnya ilmu agama dan ilmu umum ini akan menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Jadi Ahmad Hasan dan Persis ini mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, sehingga tidak adanya campur tangan dengan ajaran lain yang tidak otentik. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan bahwa pemikiran Ahmad Hasan ini lebih condong kepada reformisme dalam pendidikan Islam, yang dimana tujuan dari reformisme itu tersendiri yaitu untuk membersihkan ajaran agama Islam dari praktik yang tidak sesuai dan bisa mengembangkan ajaran agama Islam yang lebih ilmiah, kritis, relevan, dan sesuai dengan zamannya. Lanjut pada jawaban nomor 6. Nah, jadi ontologi, aksiologi, dan epistemologi ini ketiganya saling berkesinambungan di dalam filsafat pendidikan Islam karena dapat membentuk landasan yang kokoh dalam pengembangan pendidikan Islam. Nah, pengertian dari ontologi itu tersendiri yaitu ontologi ini lebih menekankan pada pentingnya hakikat ilmu pengetahuan pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk karakter akhlak yang mulia serta membentuk jiwa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada pengertian dari epistemologi, yang dimana epistemologi ini lebih menekankan pada bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan Islam itu tersendiri. Contohnya dengan metode yang sahih seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan yang terakhir yaitu ada aksiologi, yang dimana aksiologi ini lebih menekankan pada nilai-nilai ataupun tujuan untuk memperoleh pendidikan Islam itu tersebut. Nah, jadi eh, aksiologi ini bertujuan untuk terbentuknya insan kamil yang berakhlakul karimah. Dilanjut, dalam pengembangan visi misi pada program studi pendidikan agama Islam ini terdapat beberapa poin yang dapat berlandaskan pada tujuan dari pembentukan insan kamil ataupun akhlak mulia serta untuk terciptanya manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Nah, itu ini masuk kepada ontologi. Lalu ada bagaimana cara ataupun metode pengajaran yang sesuai dan yang ilmiah. Ini masuk kepada epistemologi. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan dengan tujuan yang jelas, yaitu ini masuk kepada aksiologi. Nah, jadi dengan adanya ini akan terciptanya manusia yang cerdas secara intelektual dan bermoral. Lanjut, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jadi konsep takdib menurut Syekh Naqib Al-Atas ini menekankan pendidikan holistik yang membentuk manusia yang beradab, yaitu dengan ilmu, akhlak, dan disiplin spiritual yang tinggi dan juga moral. Nah, tujuan dari pendidikan nasional Indonesia juga yaitu menekankan untuk membentuk karakter akhlakul mulia dan bertanggung jawab. Dilanjut pada penerapan konsep takdib dalam RPP PAI dapat dilakukan dengan menekankan pembelajaran yang bersifat holistik. Lalu ada mengembangkan materi pembelajaran yang berakar pada sumber ajaran agama Islam dan menanamkan nilai-nilai adab. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan nilai spiritual dan moral dalam semua komponen RPP. Lanjut pada jawaban nomor 8, jawaban terakhir yaitu mengenai model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial berbasis islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi, yaitu bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis sosial dan ekonomi, juga mengembangkan kesejahteraan antara ilmu sosial dan ilmu ekonomi ini berlandaskan prinsip keadilan, tauhid, dan kesejahteraan umat. Dan ada model yang bisa diterapkan juga. Yang pertama itu jika di sekolah umum atau sekolah menengah atas seperti SMA atau SMK juga bisa dengan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, jika pada madrasah aliyah juga bisa untuk memperkuat antara integrasi ilmu
ilmu umum dan ilmu agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga sedang dalam proses pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.